kuning teh keur nataan. Hiji di Kabupaten Bandung, di Bandung Barat naon anu loba-loba kobon teh di Gundulan. Kenapa kok tiba-tiba menjadi ada banjir? Pasti ada soal landscape yang berubah fungsi. Terkait dengan misalnya vegetasi yang berubah. Mestinya kalau seperti ini kan, kawasan alami hutan, kemudian menjadi daerah padang alang-alang. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menyebutkan banjir yang terjadi di sebagian wilayah Jawa Barat saat ini dikarenakan banyaknya alih fungsi lahan yang semakin masif terjadi. Banjir di Bekasi kembali terjadi, namun kali ini menjadi banjir terparah dalam beberapa tahun terakhir. Bukan hanya persoalan intensitas hujan yang sangat tinggi, melainkan alih fungsi lahan di kawasan hulu menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di wilayah Bekasi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berencana memanggil pihak terkait atas terjadinya alih fungsi lahan di kawasan hulu yang diduga menjadi penyebab banjir dan longsor di Sukabumi. Halo Waners, kali ini kita akan membahas sebuah persoalan penting yang sedang terjadi di Jawa Barat. Sebuah isu yang bukan hanya soal pembangunan, tapi juga keselamatan kita bersama. Jawa Barat, sebuah provinsi dengan landscape yang mempesona. Pegunungan, hutan, sawah, dan sungai yang meliuk di antara perbukitan. Namun, di balik keindahannya, tersembunyi sebuah persoalan besar yang sedang menggerogoti daya dukung lingkungannya. Dalam 30 menit ke depan, saya akan mengajak Anda menyelami fenomena alih fungsi lahan di Jawa Barat dan mengapa hal ini berkaitan erat dengan meningkatnya bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Dikutip dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011, alih fungsi lahan adalah proses perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula menjadi fungsi lain yang berdampak terhadap lingkungan dan sistem sosial. Misalnya, dari sawah menjadi kawasan perumahan, dari hutan menjadi industri atau tambang. Proses ini terjadi secara masif, terutama di wilayah urban dan suburban.
Di Jawa Barat, laju alih fungsi lahan terbilang tinggi. Menurut data dari BPS dan Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, lebih dari 200.000 hektar lahan pertanian produktif hilang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Wilayah seperti Bogor, Bandung, dan Bekasi menjadi epicentrum alih fungsi lahan. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan ekspansi kawasan industri mendorong permintaan tinggi terhadap lahan. Kita harus memahami bahwa alih fungsi lahan menyebabkan hilangnya vegetasi alami. Hutan dan lahan terbuka memiliki fungsi penting menyerap air hujan, menjaga struktur tanah, dan menstabilkan iklim mikro. Ketika hutan atau sawah digantikan oleh beton dan aspal, air hujan tidak bisa terserap dengan baik. Ini menyebabkan runoff. Diguyur hujan lebat selama 2 jam lebih, tebing tinggi sepanjang 40 meter longsor dan menimpa rumah di kawasan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sedikitnya ada 6 rumah warga dan 1 kantor desa yang mengalami kerusakan cukup parah akibat terkena material longsor tebing. Pemirsa, tingginya intensitas hujan mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor di 7 kecamatan di Kota Sukabumi, Jawa Barat. BPBD Kota Sukabumi mencatat ada 23 titik bencana dengan data sementara ada 31 unit rumah terdampak. Berupa bahan kebutuhan pokok untuk korban banjir dan longsor sudah didistribusikan kepada puluhan kepala keluarga terdampak. Warga dihimbau untuk tetap waspada karena cuaca ekstrim masih terjadi di wilayah Sukabumi. Ini pada habat. Kita akan tanam aku. Iya. Kita masuk ke data lapangan. Menurut BPBD Jawa Barat, pada tahun 2023 terjadi lebih dari 1.200 kejadian bencana hidrometeorologi didominasi oleh banjir, longsor, dan angin puting beliung, menyebabkan runoff atau dalam konteks air adalah aliran air di atas permukaan tanah menuju sungai, danau, atau laut. Ini terjadi ketika air hujan atau air lain tidak dapat lagi meresap ke dalam tanah. Biasanya karena tanah jenuh atau tidak dapat lagi menyerap. Atau juga limpasan air meningkat yang menjadi penyebab utama. Tidak hanya banjir, tanah yang kehilangan vegetasi menjadi rentan longsor. Ini kita lihat setiap musim hujan di wilayah seperti Sukabumi, Garut, Cianjur, dan Sumedang. Longsor sering terjadi di daerah yang sebelumnya adalah lahan hutan, namun telah beralih menjadi pemukiman atau ladang miring. Mari kita lihat kasus di Kabupaten Sumedang. Di sana, alih fungsi hutan lindung menjadi perkebunan dan tambang telah memperparah bencana tanah longsor. Tragedi longsor di Cimanggung pada tahun 2021 menjadi contoh nyata.
Selain longsor, banjir pun menjadi bencana tahunan. Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang misalnya mengalami banjir besar setiap musim hujan akibat berkurangnya daerah resapan air. Tidak hanya di musim hujan, alih fungsi lahan juga menyebabkan kekeringan di musim kemarau. Ini terjadi karena kemampuan tanah menyimpan air menurun drastis. Menurut data BNPB, dikutip dari modul Hidrometeorologi UGM tahun 2022, selama 20 tahun terakhir, Indonesia telah mengalami berbagai jenis bencana alam, termasuk bencana hidrometeorologi. Tren fenomena bencana hidrometeorologi di Indonesia memiliki kecenderungan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Maka, penting bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia untuk mengetahui tentang bencana hidrometeorologi. Melansir dari BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana alam atau proses merusak yang terjadi di atmosfer, meteorologi, air, hidrologi, atau lautan oseanografi. Contohnya seperti curah hujan ekstrim, suhu tinggi, dan angin kencang. Namun, faktor lingkungan seperti lahan juga menjadi penentu dampaknya. Kini, mari kita bahas faktor pendorong utama alih fungsi lahan di Jawa Barat. Yang pertama, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Kebutuhan perumahan, jalan, dan fasilitas juga meningkat. Yang kedua, ekspansi industri dan ekonomi. Kawasan seperti Cikarang, Karawang, dan Purwakarta tumbuh pesat sebagai pusat manufaktur. Ini mendesak konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri. Yang ketiga, lemahnya pengawasan tata ruang. Banyak alih fungsi lahan terjadi secara ilegal atau tidak sesuai rencana tata ruang. Ini menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah daerah. Dan yang terakhir, yang keempat, faktor investasi properti. Banyak pengembang membeli lahan sawah atau hutan karena harganya murah, lalu diubah menjadi klaster perumahan tanpa analisis lingkungan yang memadai.
Pas pulang katanya dia pas buka pintu sudah segini airnya. Pada saat itu berarti ada anak ibu ya? Iya. Saya coba lihat rumah ibu ya. Ini kalau dapat Anda lihat saudara, ini jendela Bu ya awal Bu ya? Jendela. Jendela dan ini kusennya ya? Iya. Oke. Saya coba masuk ke dalam boleh Bu ya? Oke. Anak ibu waktu itu tidurnya di? Oh, kamar belakang. Ini mesin cuci juga Bu ya? Rusak semua Bu? Iya. Oke. Yang tersisa yang bisa digunakan apa Bu? Apa ya, kompor nggak punya. Nggak ada sama sekali. Oke. Tapi Ibu sekarang dengan kondisi seperti ini tinggal di sini atau? Nggak di posko, di tempat pengungsian. Di posko di tempat pengungsian. Oke, ini baru pertama kali terjadi apa sudah pernah Bu banjir kayak gini? Kedua kali. Kedua kali. Separah ini juga? Enggak. Ini paling parah? Iya, ini yang paling parah. Bu, mengingat kondisi rumah Ibu yang hancur dan Ibu juga mungkin untuk sementara belum ada tempat tinggal seperti biasa Bu ya, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada pemerintah mungkin Bu? Kalau Ibu pengen minta mah pengen rumah yang aman, yang layak lah gitu, tolong bantu. Iya. Kalau seandainya mau dipindahin ya Ibu terima. Cuman Ibu mau bersyukur aja Ibu selamat sama anak Ibu. Ini berhadapan langsung dengan kali Bu ya? Kalau Ibu mau pas lagi bukber di atas di rumah orang tua. Iya. Pas gitu mau berangkat terawih. Anak Ibu mau ngambil dulu sarung, udah gitu air langsung naik. Dia bilang, "Pak, itu air udah naik, tapi di rumah gak ada siapa-siapa." Itu arusnya sederas apa Bu saat itu? Langsung besar sih. Langsung besar ya? Tadi saya lihat kan bagian depan rumah Ibu bolong. Iya. Bagian dalam bolong berlapis Bu. Iya. Hancur semua Bu. Hancur semua. Habis apa semua? Terus nggak ada yang tersisa ya? Iya. Semua barang habis Bu? Habis. Alhamdulillahnya selamat Ibu. Alhamdulillah selamat ya Bu ya. Yang paling penting Ibu selamat dan keluarga juga selamat Bu ya. Tapi kejadian ini sebenarnya sudah sering terjadi Bu? Maksudnya banjir di sini sudah sering terjadi atau ini baru pertama kali? Pertama tahun 2007 sekali ya, alhamdulillah selamat, nggak ada ke bawah ya, sampai sebenser itu. Kedua kali tahun 2018 ya, sekarang ketiga kali. Oke, Ibu sudah lama tinggal di sini Bu berarti? Dari tahun berapa Bu? Udah 35 tahun. Sudah 35 tahun. Oke. Memang pas banget rumah Ibu ini berdiri di atas kali Bu ya? Iya, nggak ada lagi gitu kan, nggak punya tempat lagi. Nggak punya tempat lagi Bu ya? Iya. Tapi selama ini nggak takut Bu? Enggak sih Om, iya. Habis gimana lagi? Ada yang ingin Ibu sampaikan mungkin Bu kepada pemerintah melihat kondisi rumah Ibu yang sekarang seperti itu? Ya, pengen sih ditempatin Om ya, kan Ibu biaya dari mana gitu. Itu juga uang ke bawah sih cuma 2.300.000 habis gajian pisan. Tuh pengen sih ada bantuan Om. Ya, karena Ibu dari mana tuh? Iya, bukannya ngapusin rezeki ya, ada gitu dari Allah, cuman kalau ngebangun gimana? Hentikan seluruh penambangan pohon yang ada di sini. Hentikan penambangan yang ada di sini. Hentikan alih fungsi lahan dulu. Kan kita nggak bisa ngeberesin hilir kalau hulunya nggak beres. Hulunya dulu, hulu. Kotaknya jangan duit terus, ya. Itu katanya di sana banyak lahan PT juga sehingga banyak. Iya, PT-nya mau saya panggil. PT-nya harus PTPN, bukan PT sewa lahan. Kalau ditanya kebijakannya seperti apa, ya saya tadi sudah telepon Bupati Bogor. Saya ngajak secara bersama-sama kembali lagi ke hulu untuk ya sudah bangunan-bangunan liar yang menimbulkan problem bencana, ya di situ dibongkar saja, nggak ada kompromi lagi. Itu yang harus dilakukan secara bersama, dan seluruh kebijakan ini harus kebijakan yang terintegrasi antara provinsi, kabupaten, kemudian juga pemerintah pusatnya harus secara bersama-sama. Penyebab banjir hilangnya ruang terbuka hijau, hilangnya hutan, hilangnya perkebunan teh, hilangnya sawah. Sudah itu penyebab banjir, ya. Untuk bantuan sendiri Pak, bantuan Pemprov sudah melakukan. Udahlah, kalau bantuan sembako ke itu mah banyak. Saya sudah tanya pengungsi cukup makan. Yang perlu diperlukan adalah masa depan. Karena kebiasaan kita setiap bencana longsor, setiap banjir selesai dibantu. Dari catchment area hanya bisa menampung daya serap separohnya atau hanya 2,5 juta meter kubiknya lari ke sungai. Dan inilah yang menyebabkan banjir gitu, karena memang tidak bisa ditampung dalam catchment area.
Nah sekarang apa problematikanya di catchment area? Di catchment area itu ada beberapa kepemilikan lahan, termasuk ada Taman Nasional Telaga Warna, ada yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan, ada Perhutani, ada PTPN yang statusnya adalah areal penggunaan lain dan perkebunan di situ. Kemudian ada area lainnya yang ini memang sudah menjadi milik masyarakat. Nah inilah yang harus diidentifikasi. Iya, kalau dalam pendekatan wali seperti itu. Jadi prinsip yang namanya lingkungan itu adalah keseimbangan alamnya. Jadi kalau dia ada yang rusak, pasti ada masalah. Nah termasuk di daerah puncak, kenapa kok tiba-tiba menjadi ada banjir? Pasti ada soal landscape yang berubah fungsi. Terkait dengan misalnya vegetasi yang berubah. Mestinya kalau seperti ini kan, kawasan alami hutan, kemudian menjadi daerah padang alang-alang. Jadi jangan kemudian dipandang bahwa seluruh taman nasional itu yang sekarang ada lahan ini adalah taman nasional. Enggak. Jadi kawasan taman nasional itu justru yang ada di jurang-jurangnya. Cuman seuncrit-seuncrit lah. Nah yang ada ini bukan. Ini area-area hak guna usaha semua. Nah ini yang kemudian kita sebut sebagai salah satu lahan yang sudah teralih fungsi, terdegradasi. Dia mestinya kan jadi tutup. Selain tanggapan dari Gubernur Jawa Barat dan anggota DPR RI, alih fungsi lahan di Jawa Barat ini mendapat perhatian dari ahli lingkungan. Dikutip dari Detik Jabar, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Jawa Barat menilai kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap tata guna lahan dan pembangunan di kawasan puncak yang akhirnya mengakibatkan kerusakan lingkungan dan berujung terhadap bencana ekologis. Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat, Wahyudin Iwang, ditemui pada Jumat 7 Maret 2025 mengatakan para ahli lingkungan dan aktivis telah lama memperingatkan tentang bahaya dari alih fungsi lahan dan pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan di kawasan puncak. Namun, kepentingan ekonomi jangka pendek seringkali mengalahkan pertimbangan keberlanjutan jangka panjang. Lalu, apa solusi yang bisa dilakukan? Solusi jangka pendek adalah dengan penegakan hukum dan evaluasi tata ruang. Pemerintah daerah harus tegas membatasi alih fungsi lahan, terutama di zona rawan bencana. Solusi jangka menengah, reforestasi dan konservasi lahan kritis, mengembalikan fungsi ekologis hutan dan memperkuat vegetasi di lahan rawan longsor. Solusi jangka panjang, perencanaan pembangunan berkelanjutan, mengintegrasikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi, misalnya dengan konsep kota spons yang mampu menyerap air hujan. Peran masyarakat juga penting. Edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan, memilah penggunaan lahan, dan menjaga hutan harus terus digalakan. Sebab pada akhirnya bencana bukan sekedar urusan alam. Ia adalah cermin dari pilihan-pilihan yang kita buat sendiri. Dari penjelasan yang sudah disampaikan, pemerintah sebaiknya berbenah diri untuk memperketat regulasi alih fungsi lahan sesuai peraturan terkait, memberikan sanksi tegas kepada pelaku alih fungsi lahan ilegal, melakukan reboisasi pada lahan gundul, serta melakukan pengawasan lewat media digital atau melibatkan komunitas dan aparat lokal.
Sedangkan untuk masyarakatnya perlu meningkatkan kesadaran diri dan perlu adanya edukasi seperti penyuluhan. Selain itu, masyarakat diimbau untuk berpartisipasi aktif dalam kelola tata ruang seperti terlibat dalam musyawarah desa atau kelurahan terkait rencana pembangunan dan penggunaan lahan. Adapun masyarakat diharapkan menerapkan sistem pertanian berkelanjutan atau agroforestry atau juga urban farming dan menghindari menjual lahan pertanian produktif tanpa mempertimbangkan jangka panjang serta melakukan gerakan menanam pohon bersama komunitas lokal. Mari kita pilih untuk membangun dengan bijak, karena bumi tidak butuh kita, kitalah yang butuh bumi. Terima kasih telah menonton. Semoga kita bisa menjadi bagian dari solusi, bukan hanya saksi dari kehancuran. Sampai jumpa di episode berikutnya. Take One, di balik kamera banyak suara.